Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Iman Hilmasa dari Klinik Sunat 123. Di kesempatan hari ini, saya akan membahas sedikit perbedaan sunat menggunakan metode electrocutter dengan sunat menggunakan metode klem. Ayah bunda sekalian, dengan seiring perkembangan zaman, metode hitan ini sudah berkembang cukup banyak metode yang bisa diterapkan pada saat melakukan tindakan sirkumsi atau hitan. Zaman dulu mungkin kita hanya mengenal sunat tuh oleh bengkong ya, atau langsung dibilang paraji. Itu biasanya sunatnya menggunakan sunat metode manual. Padahal kalau zaman dulu tuh manual aja nggak ada namanya sunat dengan menggunakan jahit itu nggak ada. Biasanya setelah hitan walaupun ada pendarahan dibiarkan begitu aja karena seperti ini pada anak-anak atau orang yang dilakukan hitan tapi orang tersebut tidak mempunyai kelainan darah, walaupun ada pendarahan sebenarnya dia akan berhenti sendiri ya. Cuma kalau zaman sekarang kita melihat orang dihitan dan pas hitan terjadi pendarahan walaupun sedikit, misalnya orang itu udah panik ya. Nah, maka biasanya untuk kondisi seperti ini, seperti saat ini ya, hitan metode manual ini sudah banyak ditinggalkan ya, karena di samping pengerjaannya cukup lama karena tadi harus ada proses penghentian pendarahannya tadi. Yang kedua, biasanya kalau untuk kondisi anak yang rewel biasanya lebih repot lagi ya. Nah, seiring perkembangan zaman, metode hitan ini makin berkembang ya. Setelah metode konvensional, para orang bayi mengembangkan lagi hitan dengan metode namanya electric cutter. Electric cutter ini seperti ini ya, ayah bunda. Jadi dia menggunakan lempengan besi seperti ini. Nanti lempengan ini nanti dipanaskan dengan suhu tertentu sehingga efek panas ini yang bisa digunakan untuk memotong kulit atau kulup yang menutupi kepala penisnya. Ya. Kadang-kadang orang sering mensalah-artikan, mensalah-kaprahkan metode hitan dengan electric cutter ini dibilangnya metode hitan dengan metode laser. Sebenarnya bukan ya. Karena laser sendiri kalau yang digunakan itulah energi panas dari sinar ya, gitu. Jadi kalau namanya electric cutter ini yang betul dia menggunakan energi panasan dari lempengan logam seperti ini. Jadi dia ditempelkan. Kalau air laser kan ditembak ya, seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya teknik hitan electric cutter dengan manual itu hampir mirip. Dengan metode electric cutter ini, hitan pun kan kalau manual cara potongnya macam-macam. Ada istilah dengan dorsum sirkumsisi, ada juga dengan teknik guillotine. Nah, biasanya kalau menggunakan hitan dengan metode electric cutter seperti ini, biasanya menggunakan metodenya guillotine. Jadi biasanya setelah anak itu dilakukan anestesi, dibersihnya urutannya sama ya, dibersihkan di sekitar itu dikasih antiseptik, diberikan anestesi, ditunggu beberapa menit, nanti dicek setelah dia bahannya hilang, nanti kita bersihkan, dialisis ya, perlekatan kita muka, dibersihkan dari kotorannya. Nah, nanti dilakukan penjepitan di arah bawah sama atas di jam 6 sampai jam 12 ditarik, nanti dikasih klem yang melintang, baru dipotong. Sebenarnya seringkali ada kasus-kasus, ini kepotong, itu gara-gara suratnya pakai teknik electric cutter. Sebenarnya kalau artinya netral, ya, ayah bunda dan dia netral. Sebenarnya kalau ada kejadian-kejadian seperti itu bukan salah alatnya sebenarnya, mungkin ada beberapa dokter mungkin kurang ikut pelatihan sehingga pas saat mau hitan mungkin belum terlalu pengalaman atau belum ada yang mendampinginya sehingga bisa terjadi seperti itu. Sebenarnya alat itu netral ya. Yang kedua, ada lagi setelah electric cutter ini berkembang sehingga orang itu kan menginginkan hitan itu lebih praktis. Nah, ada lagi sunat dengan menggunakan klem sistem penjepit. Ya, di tempat kami di sunat 123, klem yang digunakan ini adalah smart klem ya. Bunda klem sekarang banyak jenisnya. Ada smart klem, ada Mahdian klem, ada Techno klem, banyak sekali klem-klem. Ada Sunatron, ada Plastibel, banyak. Ya, biasa tiap klinik punya frame yang digunakan berbeda-beda. Namun di tempat kami ada namanya sunat smart frame seperti ini ya. Nah, frame ini prinsip kerjanya menjadi
kulit yang akan dipotong itu dilakukan penjepitan, ya. Kalau ini kalau smartphone ini ada 2 alat, ada piece artnya ada 2 ini, dua ini ya, 2 piece. Si tabung ini sebenarnya dia fungsinya buat melindungi yang dimasukin nanti sebelum kita sama yang urutannya di anestesi, dibersihkan, nanti diukur berapa ukuran penisnya, ukuran berapa. Nah, si kelam kesibat si tabung ini dimasukkan ke dalam batang penisnya. Nanti si kulitnya ada aja di luar, seperti ini di luar. Nanti si klempernya ini, si penjepitnya itu dimasukkan seperti ini, ya. Nah, nanti kulit yang ini kan kepalanya, nah kulit ini adanya di sini, di luar, ditarik seperti ini, sesuai dengan marker yang telah kita berikan. Setelah ditarik, di kita center, ukurnya udah cukup, udah pas, baru kita kunci si klemnya ini. Nah, baru kita dilakukan pemotongan. Nah, alat ini biasa kita dipakai selama tergantung ukuran ya. Kalau anak-anak bisa, kalau bayi 3 hari cukup. Anaknya agak besaran bisa sampai 5 harian. Tapi kalau dewasa biasanya sampai 1 minggu baru kita lepas si frame-nya ini. Bahkan pada beberapa kasus bisa juga nunggu ini lepas sendiri bisa aja. Tapi biasanya nggak nyaman karena kelamaan ya ada alat yang nempel seperti ini. Nah, perbedaan tadi kalau sunat cutter seperti biasa, walaupun dengan cutter seperti ini, karena ini menggunakan energi panas ya, ketika dipotong biasanya tergantung. Kalau potongnya tidak kena pembuluh darah yang besar, biasanya perdarahan sangat minimal, kadang tidak berdarah sama sekali. Namun kalau hanya dipotong dan tidak dilakukan penjahitan, biasanya pada saat ereksi penis itu kan memanjang ya. Biasanya kalau gak ada yang mengikat luka di kasitan ini, jadi kalau antara kulit dalam sama kulit luarnya tidak dijahit, biasanya nanti luka-lukanya suka kebuka, jadi deis namanya ya. Nah, itu bisa menyebabkan proses penyembuhan menjadi lama. Nah, biasanya pada sunat yang menggunakan elektroda seperti ini tetap dilakukan penjahitan. Bahkan pada kasus tertentu tetap juga dilakukan perban. Jadi ada perban yang menempel. Nah, karena ada perban, ada jahitan, lukanya mati pada kebuka, dengan menggunakan electric cutter ini tetap ada perban yang pertama. Yang kedua, lukanya harus dijaga tetap kering, nggak boleh kena basah, nggak boleh mandi. Biasa sampai 4 harian, hari keempat boleh mandi. Nah, namun dengan menggunakan pelat seperti ini, dia ada jahitan dan lukanya terjepit oleh si klemper ini, ya. Jadi kalau pilihannya, kita dengan menggunakan klem seperti ini, anak boleh mandi dengan pagi sunat, siang mandi silakan, ya. Jadi bahkan kalau kita menggunakan klem seperti ini, anak diajukan untuk tetap mandi. Pipis pun guyur aja, mandi silakan guyuran, sabunan gak masalah, ya. Jadi itu yang agak sedikit perbedaannya. Nah, masalah kenyamanan, ya. Alat itu ada yang sempurna, ya. Tiap alat punya kelebihannya masing-masing. Tadi kalau klem ini kelebihannya pertama, kalau masalah waktu pengerjaan itu lebih cepat dibanding cutter, karena dia cuma alat yang dipasang, dipotong, itu lebih cepat pengerjaannya. Yang kedua, anak boleh mandi, ya, guyuran silakan, jadi gak usah dilap-lap doang gitu. Yang ketiga, si glade penis, kepala penis itu terlindungi oleh tabung seperti ini. Jadi biasanya pada anak-anak yang kondisi penisnya phimosis, ada perlengketan, itu biasanya kepalanya sangat sensitif sekali. Tapi kalau menggunakan seperti ini, si kepalanya terlindungi. Nah, biasanya setelah hitam pun itu karena si tabungnya si glade penis tertahan oleh tabung, tidak terkena kain, jadi bisa lebih tanpa kena celana udah enak aja, nggak merasa ngilut macam-macam gitu ya. Nah, beda dengan cutter tadi. Cutter itu dari si penis cuma dipotong, dijahit, kadang-kadang kasih perban. Nah, ini si kepalanya tetap terbuka. Jadi kalau kena kain, biasanya kalau kondisi awalnya memang anak itu tidak pernah membersihkan si kepala penisnya, ada perlengketan, biasanya kalau kena air sangat nyus sekali gitu. Dan biasanya beberapa anak malas tuh, takut ya untuk kena kain, malas pakai celana macam seperti itu. Tapi kalau kalian biasanya bisa pakai celana. Nah, cuma kelemahannya ya, kalau pakai klem seperti ini dengan ada alat gantung nih, seringkali merasa tidak nyaman karena alat gantung. Ya, seperti ini. Ya. Tapi kalau klem, kalau pakai alat cutter, gak ada alat gantung. Jadi sebenarnya lebih enak ya, gak ada alat ininya. Ya, ini ya selanjutnya, kadang-kadang ini pas buka ya. Pada saat pembukaan klem ini kan harus dibuka, dia ada jepitan. Nah, sehingga ada sedikit rasa sakitnya. Walaupun rasa sakit itu sangat subjektif ya. Mana
Tapi kita bisa disiasatin sih untuk memudahkan buka kalian seperti ini. Biasanya nanti sebelum 30 menit sebelum berangkat kontrol di hari keempat, anak mandi dulu berendam sekitar 30 menitan. Nanti di daerah pegang jepitannya ini dikasih baby oil atau nggak bisa pakainya dikasih pelembab ya buat kulit gitu. Nah, biar pas dibuka lebih mudah untuk mencopot dan gak kesakitan. Ya. Nah, kalau pakai yang counter seperti ini, biasanya kalau anak penakut atau perekatan dan pada saat hitan perdarahan sangat minimal, kadang kita pun tidak dilakukan perban. Nah, kadang-kadang mungkin lebih nyaman karena nggak harus baru buka-buka perban juga gitu. Seperti itu. Ya, jadi memang setiap alat tuh gak ada kelebihan kekurangan masing-masing ya, gak ada yang sempurna banget ya. Jadi kalau untuk pemilihan metode, nah, tidak semua alat bisa dipakai. Untuk metode proyek seperti ini biasanya gak hati-hati pada anak-anak yang kondisi badannya gemuk. Kadang-kadang kalau belum terlalu ahli banget, ini ada kesulitan tersendiri gitu untuk menggunakan klem pada anak-anak yang gemuk. Ya biasanya kalau yang gemuk kita lebih prepared dengan menggunakan electric cutter penjahitan. Jadi seperti itu, ya. Jadi untuk metode hitan, untuk itulah yang membedakan antara electric cutter dengan hitan dengan menggunakan klem. Jadi ayah bunda silakan kalau ini musim liburan ya, kalau punya berniat ya untuk menghitankan putranya yang memang atau udah mau dihitan, silakan datang ke tempat kami untuk berkonsultasi kira-kira metode apa yang layak atau yang pantas atau yang pas untuk dilakukan hitan pada anaknya, metode yang cocok ya. Apakah pakai electric cutter atau menggunakan flame ya. Oleh tempat kami sebenarnya berkembang metode-metode lain ya. Ya, seperti itu. Silakan ibu ayah bunda bisa menghubungi kami, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat telepon atau bisa langsung datang ke tempat kami bawa anaknya lebih bagus lagi. Demikian, mudah-mudahan sedikit informasi ini bisa bermanfaat untuk ayah bunda sekalian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.